Pernah kepikiran gak sih, gimana jadinya kalau sering menang dalam trading? Justru malah bikin rugi. Kedengarannya aneh banget ya kan? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah paradoks trading yang mungkin bakal mengubah cara pandang kamu soal keuntungan. Yuk kita mulai. Pertanyaannya simple aja, tapi jawabannya mungkin bikin kaget. Apa benar win rate atau tingkat kemenangan 90% itu malah bisa bikin kita bangkrut? Anehnya, jawabannya adalah iya, bisa banget. Dan sebentar lagi, kamu bakal ngerti banget kenapa. Ya wajar lah ya kalau kita ngomongin trading, tujuan utamanya pasti pengen menang. Dan menang sesering mungkin. Ini kan target yang paling logis yang kita semua kejar pas baru mulai. Tapi, gimana kalau aku bilang fokus ke tujuan ini justru bisa jadi jebakan paling bahaya? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mitos win rate 90%. Ini tuh ilusi yang kelihatannya manis banget tapi sebenarnya paling mematikan buat seorang trader. Kamu ngerasa kayak dewa trading karena menang terus, padahal diam-diam akun kamu itu lagi berdarah perlahan. Nah, ini dia nih, intinya. Anggap aja win rate tinggi itu kayak piala pajangan. Kelihatan keren, bikin bangga, tapi sebenarnya nggak ada artinya kalau nggak punya fondasi yang kuat. Dan fondasi itu adalah risk to reward ratio atau RRR yang sehat. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh kasusnya langsung. Aku bakal kenalin kamu sama dua tipe trader yang beda banget. Sebuah cerita tentang profit dan rugi yang bakal buka mata kita semua. Oke, ini dia dua tokoh kita. Yang pertama, trader A, kita sebut aja si Raja Menang. Portofolionya kayaknya hijau terus, hampir setiap saat. Terus ada trader B, si ahli strategi. Uniknya, dia ini lebih sering salah tebak daripada benarnya. Sekarang kita bedah angkanya ya. Lihat deh trader A. Wow, win rate-nya 90%. 9 kali menang sekali doang kalahnya. Keren banget kan? Tapi coba perhatiin lagi. Tiap kali menang, dia cuma dapat 100.000. Giliran sekali kalah, duar. Ruginya langsung 1,5 juta. Nah, bandingin sama trader B. Dia menangnya cuma 40%. Tapi sekali menang dapatnya 500.000. Dan ruginya selalu dijaga ketat di 100.000. Mulai kelihatan kan bedanya? Jadi setelah 10 kali transaksi, coba tebak. Siapa yang beneran bawa pulang duit? Siapa yang akhirnya cuan? Yuk kita hitung bareng-bareng. Dan ini dia hasilnya buat trader A. Ternyata rugi. Total minusnya 600.000. Loh, kok bisa? Ya, 9 kali menang emang dapat 900.000. Tapi satu kali kalah, yang 1,5 juta itu langsung ngabisin semua keuntungannya. Bahkan bikin jadi minus. Kaget kan? Sekarang, kita intip hasilnya trader B. 4 kali menang, dia dapat total 2 juta. 6 kali rugi, totalnya cuma 600.000. Jadi hasil akhirnya, profit bersih 1,4 juta rupiah. Gila ya, dia lebih sering salah, tapi hasilnya malah jauh lebih profitable. Nah, ini dia rahasianya. Suksesnya trader B itu bukan soal seberapa sering dia benar, sama sekali bukan, tapi soal seberapa gede keuntungan yang dia dapat pas lagi benar dibanding seberapa kecil kerugiannya pas lagi salah. Ini bukan soal kuantitas kemenangan, tapi kualitas. Fenomena yang dialami trader A tadi itu ada namanya, dan namanya tuh pas banget. Jebakan mesin giling atau the steamroller trap. Ini adalah bahaya dari kebiasaan ngejar untung-untung kecil terus-menerus. Coba bayangin deh, kamu lagi mengutin koin receh di jalanan. Di depan kamu ada mesin giling raksasa yang bergerak maju. Kamu bisa aja dapat 9 koin dengan selamat. Tapi pas mau ngambil koin ke-10, kalau kamu lengah sedikit aja, semuanya hancur lebur. Itulah jebakan ini. Prosesnya tuh hampir selalu sama. Pertama, kamu berhasil dapat untung kecil dan cepat. Kedua, kamu ulangin lagi dan lagi sampai kamu ngerasa jago banget, pede abis. Ketiga, entah dari mana, tiba-tiba datang satu kerugian yang gede banget. Dan akhirnya, semua keuntungan yang kamu kumpulin susah payah, ludes seketika, tergilas habis. Tapi kenapa sih kita gampang banget jatuh ke jebakan ini? Jawabannya tuh ada di dalam pikiran kita sendiri. Yuk kita bedah sedikit psikologi di balik kerugian dan kenapa kita sebagai manusia benci banget kalau dibilang salah. Jawabannya simple, kita itu benci banget kalau salah. Otak kita ngelihat cut loss itu bukan sebagai langkah strategis, tapi sebagai pengakuan kegagalan. Ego kita tuh teriak, jangan nyerah, masa gitu aja kalah. Ironisnya, untuk jadi trader sukses kayak si trader B, kamu justru butuh mental baja buat merasa nyaman dengan kegagalan-kegagalan kecil demi sebuah kemenangan besar. Oke, cukup ya bahas masalahnya, sekarang kita fokus ke solusinya. Gimana sih cara para profesional melakukannya? Mereka itu fokus mencari sesuatu yang disebut dengan edge
atau keunggulan mereka di pasar. Jadi, solusinya gimana? Para profesional itu nggak nanya seberapa sering gue bisa menang. Pertanyaan mereka itu, kalau gue bener, untungnya sepadan nggak sama resikonya? Aturan main paling dasarnya minimal 1:2. Kamu cuma boleh resikoin 100.000 kalau potensi untungnya minimal 200.000. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Dan inilah yang disebut edge itu. Udah lupain ngejar win rate 90%. Keunggulan sejati itu adalah kombinasi win rate yang realistis, bahkan 40% aja udah cukup, ditambah sama risk to reward ratio yang positif. Itulah mesin pencetak uang kamu yang sebenarnya, bukan seberapa sering kamu menang. Itulah formula buat bertahan di game ini. Nah, sebagai penutup, aku mau kamu mengubah satu pertanyaan paling dasar yang mungkin sering kamu tanyain ke diri sendiri setiap hari. Ini soal pergeseran fokus yang bisa mengubah segalanya. Mulai sekarang, berhentilah nanya ke diri sendiri, hari ini gue menang atau kalah ya? Pertanyaan ini tuh nggak relevan, serius. Seperti yang kita lihat tadi, menang setiap hari pun nggak menjamin kamu bakal profit, kan? Sebaliknya, coba tanyain ini setiap akhir pekan. Bagaimana perbandingan rata-rata kemenangan gue dengan rata-rata kerugian gue? Kalau angka kemenangan rata-rata kamu lebih besar dari kerugian rata-rata kamu, selamat. Kamu udah ada di jalur yang benar menuju profitabilitas jangka panjang. Bahkan, kalaupun kamu lebih sering salah daripada benar.